Berarti tempat hiburan masih buka gitu maksudnya? Oh, aku itu masuk ke hotel ini. Halo, friends. Apa Lama nggak kabar di ketemu. sana? Iya, Hao-Ji-Pu-Chien. Baik, baik banget di sini. Hao Ciu Nggak kangen nama Guangzhou Indo? sepi. Kangen Indo lah, kangen banget. Tapi Oh, Mepan Fa. Harus di kangen Indo sini atau dulu. orangnya? Kangen Indo. Kalau kangen orangnya nanti melayang gimana dong? Oh. Oke, oke. Terus kenapa nggak pulang? Memang kemarin nggak sempat pulang atau gimana? Bukan sih, kemarin nggak pulang karena milih untuk stay kelarin tesis, kan tinggal dikit gitu ya. Soalnya juga kalau misalkan mau pulang, data-datanya kan terbatas banget, jadi stay aja di sini, Hmm. gitu. Berarti memang nggak rencana mau pulang berarti semester kemarin ini ya? Liburan maksudnya? Iya, memang iya, nggak ada rencana untuk pulang, memang pengen di sini dulu aja, kelarin, toh juga kalau balik Indo pun kegiatannya sama, ketemu orang, bikin tesis, atau malah banyak ketemu orang daripada bikin tesisnya kan ribet juga. Nah, terus di sana Iya. kapan mulai ketahuan bahwa COVID itu mulai menyebar gitu loh? Kalau aku pribadi, tahu ada Covid ini nyebar itu 2 hari sebelum Xinjia. Kan Si- kalau Xinjia ini keadaannya sama kayak lebaran ya, semuanya Hmm. sepi banget gitu. Nah, mulai tuh biasa kan ada provider, HP yang provider telepon gitu kan, yang kayak kasih SMS gitu, mau ada perkiraan cuacanya lah, atau keadaan, traffic gitu kan biasanya. Nah, waktu itu ngepas banget ada SMS yang isinya tentang peringatan, jangan banyak keluar rumah, jangan sering ngumpul, usahakan untuk selalu mencuci tangan, kalau misalkan habis pergi dari luar, bajunya langsung dicuci begitu sampai rumah gitu. Terus habis itu lihat berita, ternyata ada ini, ada berita, ada virus ini gitu, Covid ini nyebar dari Wuhan ke mana-mana, gitu. Xinjia kapan sih di sana? Lupa. Sampai lupa. 25 Januari. 25 Januari, iya. Iya. Terus berarti harusnya Xinjia di sana rame, maksudnya kayak gitu ya? Enggak sih, Xinjia itu normalnya sepi ya, normalnya kalau di area rumah sini sepi. Oh, Cuma di perkotaan sepi banget, oh. Kok sepinya Xinjia malah keterlaluan. sepi? Kan kalau Lebaran rame biasanya tuh. Kalau di Indo Lebaran pasti Nah, rame dong. ya, tapi kan mereka rame pada pulang kampung kan. Nah, sama Xinjia di sini itu sepi karena pada pulang kampung, Oh, karena gitu. seperti ini di kotanya gitu ya berarti. Iya, sepi juga tuh di kota. Oh. Area rumah-rumah biasa gitu sepi, apalagi kan ini area, mahasiswa, area murid gitu kan. Hmm. Itu sepi banget, toko-toko tutup, di perkotaan pun yang area-area mall itu pun sepi Oh. gitu, Karena COVID ini ya berarti sepi ya? banget. Iya, karena Covid ini sepi banget gitu, Oh. orang jadinya nggak berani pergi ke mana-mana. Tahun lalu kan Septi udah di situ kan berarti kan? Masih di lokasinya Iya sama udah, kan? Nah, kalau tahun lalu nggak ada COVID gitu, toko-toko tetap buka atau tutup juga? sebagian besar masih pada buka gitu, Oh, masih berinteraksi, masih ada, ketemu-ketemu orang, masih rame, warung makan pun masih ada yang tapi buka. tahun ini jadi bener-bener nggak ada yang buka lagi gitu. Bener-bener nggak ada yang buka, sama sekali enggak, Berarti sebelum gitu. tanggal 20-an masih normal-normal aja di sana ya? Masih normal, kita mau makan di mana area sini tuh masih bisa pergi satu-satu gitu. Masih Hmm. bisa, mampir ke sana, semuanya masih rame, semuanya masih oke. Tapi begitu deket-deket Xinjia, banyak kan toko yang dikasih tempelan pengumuman, tutup karena, Guonian, Huijia Guonian gitu kan, pada Hmm. pulang mudik gitu intinya. Cuman Hmm. terus satu-satu pada mulainya tutupnya tuh, apa ya, satu-satu gitu loh, bukan yang serentak semua. Kalau yang memang pulang karena Kuonian, karena mudik lebaran di sini gitu ya, Hmm. itu semuanya pada dikasih peringatan, bukan peringatan, kayak pengumuman di depan gitu. Terus habis itu tiba-tiba pada tutup aja satu-satu tanpa notis apapun. Oh Habis gitu. itu baru deh keluar pengumumannya ada Covid udah nyebar gitu. Hmm. Waktu itu udah ada angkanya belum sih di Guangzhou udah kena berapa pada saat itu? Udah ada. Oh, Dan itu langsung angkanya global, se-China ada semua.
Oh, di Guangzhou sendiri waktu itu udah ada? Ada, ada, udah ada angkanya. Tapi kan selama ini kalau di berita itu kan COVID itu luar biasa ganasnya gitu ya. Nah, di sana Mhm. itu memang seganas itukah ataukah itu media doang berita yang kita dengar sampai seheboh itu? Segitu gampangnya kah tertular? Kelihatannya gampang tertular ya, kelihatannya. Karena untuk yang kalau di sini itu kan beritanya bisa sampai yang detail banget gitu, misalkan di Mhm, kota apa, nanti di distrik mana mana mana, misalkan mhm, dalam satu kota itu ada 10 distrik gitu ya. mhm, Nah, nanti kan kita bisa tahu distrik ini tuh memang yang banyak perantaunya, terus ini banyak perantau dan area apa gitu. Nah, itu memang gampang tertular itu kalau kita banyak ngumpul sama orang. Dan kebetulan di Guangzhou ini yang area distrik yang ketularan itu memang area di mana tempat itu memang kurang higienis, kurang bersih gitu. Itu area gudang-gudang yang untuk apa, kirim keluar kota, keluar negeri, shipping-shipping gitu. Dan oh, memang isinya itu, orang dari luar kota, karena Guangzhou itu kan tempat perantau ya, dari luar mhm, negeri, luar kota itu pada datang ke Guangzhou untuk kerja gitu. Dan di situ memang banyak banget orang Wuhan yang kerja, ya udah mereka kan juga nggak tahu tuh, kalau mereka mungkin bawa virusnya, tapi mereka nggak sadar, banyak interaksi sama orang, akhirnya kena deh, gitu. oh. Kalau di Wuhan sendiri yang dari aku dengar ya tanggal 20-an itu juga udah mulai ditutup kan? Nggak boleh keluar masuk lagi tuh. Di Guangzhou juga langsung Iya, diberlakukan itu? Oh berarti itu seluruh China? enggak. Enggak? Untuk yang, tutup kota itu kan, yang tutup kota kayak Wuhan itu nggak diberlakukan ke semua. Jadi beberapa kota aja, untuk di Guangzhou nggak diberlakukan seperti itu. Kurang tahu sih kenapa, tapi waktu itu ada isu-isunya Guangzhou mau ditutup, tapi ya itu, kota-kota sekitarnya Wuhan, kira-kira ada 11 kota, itu mereka Mhm. ditutup. Kotanya ditutup? Iya, Nggak boleh keluar bener-bener masuk? orang nggak boleh keluar masuk. Kalian yang di sana, yang di China ini bisa nonton berita nggak sih di Wuhan itu keadaannya kayak apa gitu? Ada nggak? Bisa, justru kita setiap hari kita, update waktu itu Mhm, kan, kayak selama pandemi 1 bulan itu, kita update terus keadaan mhm. Wuhan itu kayak apa. Wuhan itu bisa dibilang bener-bener sepi banget orangnya dalam 1 bulan itu, jarang banget keluar. Sekalinya keluar itu bener-bener cuma untuk beli kebutuhan, kayak contoh mereka pergi ke pasar atau pergi ke supermarket, habis itu langsung pulang. Dan biasanya satu rumah itu yang keluar cuma 1 orang. Masih Gitu, jadi boleh? bukan yang keluar rombongan. Masih boleh? Boleh boleh, masih mhm. Kan katanya kalau lockdown nggak boleh keluar sama sekali kayak kota hantu tuh. Nah, beda. Jadi ceritanya gini, kalau lockdown itu, orang boleh keluar tapi dibatasi satu rumah cuma 1 orang yang pergi keluar. Dan sekalinya pergi langsung untuk beli semua bahan yang diperlukan, gitu. Oh. Berarti nggak boleh setiap hari maksudnya? Nggak boleh setiap hari. Jadi sekalinya belanja mungkin untuk 1 minggu, untuk 2 minggu, gitu. Jadi nanti habis itu sekalinya keluar, ya apa ya, kayak tengsi, apa sih bahasa Indonesianya? Mereka Apa? kayak tulis nama gitu, Mhm. laporan diri gitu kan di satpam, aku mau keluar ke mana gitu. Pergi, terus nanti balik lagi, nanti ditulis juga namanya, oh pergi ke sini, durasinya kira-kira berapa jam gitu. Jadi Laporan ada catatannya, laporannya itu ke siapa? ke satpam di area apartemen masing-masing. Karena Oh, nanti dari satpam itu mereka akan, lapor ke kantor polisi setempat yang ngurusin area itu. oh. Nah, berarti kan mereka pergi keluar belanja, berarti pasar masih buka? Pasar masih buka, Ini cuman, ini di Wuhan berarti ya? makin higienis aja gitu Oh. pasarnya. Berarti di Wuhan itu ya nggak sekota mati sampai yang kayak dilihat di berita itu ya sampai bener-bener nggak ada orang keluar. Ya bisa dibilang sebenarnya kota mati banget sebenarnya, karena saking sedikitnya orang. Mereka sekalinya pergi, diusahakan tuh cepet-cepet pulang gitu. Jadi mungkin waktu diberitain juga nggak kelihatan orangnya lagi pergi ke mana, Oke, oke. gitu. Terus kendaraan mereka keluar rata-rata bawa kendaraan atau kendaraan umum gimana? Ya, kendaraan umum di sana. Kalau di Guangzhou kalau di Guangzhou ya, Hmm. kendaraan umumnya sih bisnya masih ada yang jalan, tapi nggak banyak. Hmm. Taksi juga masih ada yang jalan, tapi nggak banyak juga. Semuanya serba berkurang banyak gitu.
Biasanya kalau Mmm, di sini ada taksi, bis, lalu lalang misalkan katakanlah dalam 10 menit ya, itu misalkan ada 20 taksi dan ada 10 bis misalkan. hmm. Dalam 5 menit aja paling cuma ada 1 bis sama 1 taksi yang lewat waktu itu. Sepi banget. Kalau Wuhan gimana Wuhan? Wuhan kelihatannya waktu itu kalau nggak salah hampir hampir nggak ada yang jalan. Oh, jadi MRT kalau kelihatannya nggak jalan. mau pergi gimana? Mau ke supermarket, nggak Kalau semua kayak orang gitu punya? kelihatannya mereka iya, nggak semua orang punya, mungkin terpaksa jalan kaki, mungkin terpaksa naik dentong kan, naik sepeda Oh, itu, atau naik taksi bisa, cuman harus pakai masker. Naik mhm. bis bisa, naik taksi bisa, tapi harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, terpaksa banget diturunkan dari mobil gitu, diturunin dari kendaraan. Oh gitu, Iya, ada kok, di Guangzhou ada kakek-kakek, mhm. yang naik MRT, dia nggak pakai masker. Terus dia yang dari apa, dari tapping kartu, mau masuk ke kereta itu diikutin terus sama apa, petugas kan, sama polisi gitu. Begitu masuk di dalam kereta, di dalam MRT-nya gitu, MRT-nya nggak langsung jalan, sengaja apa, diberhentiin sebentar, biar si polisi itu bisa tarik keluar si kakek, gitu. Karena Mmm, dari awal udah ada peringatan, harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, nggak dibolehkan untuk naik kendaraan umum, mmm. gitu. Berarti ya kalau di kota-kota yang nggak terlalu dekat sama Wuhan kayak Guangzhou, berarti mereka nggak terlalu seketat Wuhan lah ya? Yang penting keluar pakai Iya. masker, Iya. Kalau nggak di harus Guangzhou sendiri juga masih kayak gitu sih. Awal-awal ketat banget. harus tengci nggak pas di Guangzhou keluar itu? Harus register gitu nggak? Laporan kalau di Guangzhou? Kalau di Kongseng enggak, Oh ya berarti masih oke lah cuman ya? iya masih oke, cuman, setiap setiap distrik itu punya peraturannya masing-masing. Kalau nggak salah, bulan Februari awal itu mulai ada peraturan. Setiap distrik atau setiap area kecil, jadi di dalam distrik itu masih, dibagi area-area kecil kan. Nah, di area-area kecil itu dibebaskan memiliki peraturannya masing-masing. Nah, ada area yang mengharuskan nih setiap kali pergi keluar harus laporan sama satpam. Mhm. Ada juga yang setiap kali kalau mau keluar itu nanti dikasih satu surat izin gitu kan mau pergi ke mana, dan itu cuma berlaku 1 kali pergi gitu, ada yang kayak gitu. Dan Oh iya. ada bahkan yang kayak kasih password-password gitu. Jadi biar orang luar apartemen nggak sembarangan masuk. Misalkan kamu nih, kamu nggak tinggal di apartemen ini, kamu nggak tahu password-nya, kamu nggak akan diizinin masuk, Oh gitu. gitu. Iya, sampai segitunya. Pokoknya cuma dikasih ke penghuni. Kalau bukan penghuni, mereka nggak akan kasih tahu password dan nggak akan kasih, surat izin untuk keluar masuknya itu. Nah di sana kan sekarang nih banyak nih orang-orang luar yang nyangkut nih, kayak Septi di sana nyangkut, Mhm. nggak bisa pulang juga. Terus kalau orang luar mau pergi-pergi sama orang yang citizen China itu dibeda-bedain nggak sih? Misalnya harus perginya gimana? Enggak sih. Setiap orang punya, peraturan yang sama, diberlakukan hal yang sama. Kalau untuk orang luar, khusus orang luar ini ada enaknya sih. Misalkan untuk visa ya, misalkan. Kita dapat perpanjangan visa 2 bulan. Setelah itu perpanjang sendiri ke imigrasi sesuai dengan peraturan, keadaan visa masing-masing. Kalau kayak aku kan visa student gitu ya. Jadi aku bisa minta tolong sekolah untuk bantu aku, perpanjang gitu kan. Tinggal daftar aja ke sekolah, mereka bantuin gitu. Terus nanti ada kurir yang diatur sama imigrasi untuk ambil pasporku. Habis itu nanti 1 minggu kemudian bakal ada kurir lagi antar balik paspor aku gitu. Nah, yang kedua, peraturan yang diberlakukan untuk setiap orang luar atau orang lokal gitu ada yang sama, yaitu setiap orang harus register yang namanya Sui Kangma atau Ye Kangma. Itu sama namanya tuh health code gitu kan ada di WeChat. Nah, di sini kita masukin yang namanya nama, ID, ID-nya itu antara ID paspor atau ID KTP lokal, nomor HP, sama alamat rumah. Itu harus banget. Nah, nanti ketika misalkan kita pergi naik MRT gitu kan, nanti ada petugas itu minta kita untuk scan Sui Kangma itu, kita login, oh
Udah nih, udah tertera nih kalau kita udah daftar. Kalau kita belum daftar, kita bisa daftar di MRT itu juga, nanti bakal dibantu sama petugas, gitu. Terus semisal kita mau pergi ke hotel nih, kebetulan aku kemarin sempat pergi ke Konsulat Jenderal Indonesia, yang tepatnya kebetulan itu di sebuah hotel gitu ya. Nah di satpam itu petugasnya minta aku untuk scan, nanti isi data lagi dan nanti akan tertera, oh aku itu masuk ke hotel ini. Dan nanti waktu pulang juga scan, oh aku udah keluar dari hotel ini jam segini, tertera jelas gitu. Dan kalau misalkan kita pergi keluar kota, itu nanti biasanya ada health code lagi yang bawahnya tulisannya, oh ini untuk provider HPA, provider B, provider C. Gitu. Nanti kalau di scan, isi data, nanti akan terlihat kita tuh udah pergi ke kota mana aja. Jelas banget gitu. Dan nanti setiap catatan itu semuanya akan otomatis terkumpul di pusat provider HP kita gitu, provider nomor HP kita gitu. Dan nanti mereka akan otomatis lapor ke pemerintah gitu. Jadi nanti ketika nih ya, jangan sampai sih, ada orang luar negeri yang ternyata dia terdeteksi ketularan virus ini. Nah, itu bisa ditelusuri, dia udah pergi kemana aja. Oh, ternyata dia ketularannya di sebuah mall lantai 5 misalkan. Dan nanti bakal dikasih tahu ke masyarakat gitu ya. Ada ibu-ibu A, dia kewarganegaraan A, dia terkena COVID, dideteksi tanggal sekian, jam sekian, sekarang ada di rumah sakit mana, dan dia habis pergi kemana aja. Kalau misalkan dia ada naik bus, nanti akan tertera dia udah naik bus dengan plat nomor berapa. Kalau dia naik taksi, nanti tertera taksinya itu plat nomor apa. Atau naik kereta, nanti ada train atau flight numbernya itu kan, itu nanti tertera juga gitu. Wow, mantep amat ya. Iya, jelas banget semuanya. Jadi setiap orang bisa aware, oh untuk sementara jangan pergi ke mall ini, jangan untuk sementara mungkin jangan naik taksi ini, atau malah itu jadi sebuah peringatan ya untuk semua orang yang punya layanan kayak apa sih kayak layanan kendaraan umum ya yang bisa kita panggil itu, mereka akan lebih rajin lagi untuk sanitasi kendaraan mereka gitu. Tapi sebagian besar ya Cipencang, mereka itu pada rajin sanitasi gitu. Dan bahkan awal-awal pandemi, taksi itu sampai dikasih nika atau pembatas antara sopir sama penumpang gitu. Jadi kasih satu ini, penumpang nggak boleh duduk di depan, penumpang harus di belakang. Dibatasi sama nika. Nanti untuk pembayaran kan nanti ada QR code-nya WeChat-nya si supir ya, itu udah digantungin di belakang gitu. Jadi kalau mau bayar tinggal scan aja gampang. Gitu. Berarti Aman bayar pokoknya. bayar udah nggak pakai cash lagi di sana ya pada saat itu. Sementara ini banyak tempat yang nggak menerima cash. Oh, Kayak oke. tempat aku kemarin sempat belanja di supermarket tuh. Itu dibagi 2 kasir. Kasir yang menerima cash sama kasir yang harus scan, nggak terima cash gitu. Ada. Oh. Pasar juga semuanya udah ini, nggak mau terima cash lagi. Pasar masih bisa terima cash. Karena Masih. mereka sedia apa alkohol untuk sanitasi gitu. Oh. Oh ya di sana kalau orang-orang ketemu nih ya kan di Tauin tuh sempat lihat tuh kalau orang-orang ketemu nggak salaman pakai kaki, memang mereka beneran begitu. Kalau aku sendiri sih nggak pernah lihat ya di sini ya. Cuman kalau di Wuhan iya, karena kan mereka memang yang bisa dibilang source dari virusnya ya katanya kayak gitu ya. Jadi mereka bikin salam sendiri yang aman untuk semua orang. Sampai sekarang masih. Nggak tahu. Iya. Kelihatannya harusnya enggak ya, karena Wuhan udah aman gitu. Wuhan kayaknya terakhir kemarin cek itu kayaknya nggak sampai 10 deh. Berarti tempat hiburan masih buka gitu maksudnya. Sekarang, Masih, sekarang. tempat hiburan